Jadi tadi mual muntah itu adalah tanda bahaya yang pertama. Kali ini yang kedua itu mengenai demam tinggi. Ini apakah termasuk kekhawatiran atau yang bagaimana terhadap ibu hamil? Jadi untuk demam tinggi ini biasanya demam wajarnya kepada setiap manusia, setiap orang itu kalau demam itu berarti ada tanda bahwasannya ada infeksi di dalam tubuhnya, ya. Namun kita tidak tahu itu sebabnya apa. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak bisa diterima di dalam tubuh itu akan menimbulkan penolakan yang tandanya adalah dengan demam, ya begitulah teknisnya. Jadi kalau ibu hamil itu mengalami demam tinggi, biasanya itu ada sesuatu yang mengganggu siklus tubuhnya. Contohnya kemungkinan dia mengalami flu, ya, atau mungkin beliau mengalami batuk yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus tertentu, ya itu perlu diwaspadai. Selain daripada itu biasanya ibu-ibu hamil yang dari awal mungkin nafsu makannya bagus-bagus saja, tidak ada keluhan untuk mual muntah sehingga dia makan segala makanan. Contohnya ya mungkin makanan yang kurang higienis, biasanya ada bakteri-bakteri tertentu atau virus tertentu yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuhnya menolak, sehingga demam tinggi. Demam tinggi ini membahayakan ibu hamil karena ketika suhu tubuh kita terlalu tinggi sehingga tekanan dalam otak itu juga sangat tinggi untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita atau antibodi kita tetap terjaga untuk menjaga tubuh dan si bayi, bisa menimbulkan kejang. Nah, saat kejang itu karena demam tinggi, maka aliran darah ke dalam seluruh tubuh atau bahkan ke otak itu akan terganggu siklusnya, atau bisa jadi itu adalah stopnya pasukan oksigen ke dalam otak sehingga menimbulkan semuanya berhenti di tubuh. Nah, kemudian ketika siklus darah atau siklus oksigen yang dibawa darah tidak bisa masuk ke dalam janin, nah nanti janin kita juga akan stres. Nah, kalau janin kita stres, dia bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini jadi banyak nih pembahasannya. Yang pertama, kalau misalnya janinnya masih di bawah dari 4 bulan, ya bisa jadi akan menimbulkan keguguran. Tapi kalau misalnya bayinya sudah lebih dari 5 bulan, kemungkinan nanti dia akan buang air besar di dalam perut, ya. Kenapa bayi bisa buang air besar di dalam perut? Yaitu bisa saja karena dia makan dan minum melalui plasenta yang dikasih ibu, dan ketika dibuang air besar di dalam perut itu, di dalam rahim, itu akan cairan dari buang air besarnya itu mengotori air ketubannya. Kalau itu terhirup olehnya, itu akan menimbulkan gangguan saluran pernafasannya. Karena bayi ketika di dalam perut itu seharusnya tidak bernafas. Nah, dia akan mendapatkan nutrisi dari ari-ari ataupun plasenta ibunya. Tapi kalau sempat shock, tidak ada oksigen yang masuk ke tubuhnya, dia akan berusaha bernafas. Nah, begitulah di dalam, dan nanti terhirup dari hidung masuk ke paru-paru, akhirnya tersumbat paru-parunya dan bisa menimbulkan kematian janin. Ya, gitu. Ya, bahayanya seperti itu. Betul, Ibu. Kemudian di sini dikatakan ada bengkak pada kaki, pada tangan, pada wajah, sakit pada kepala disertai kejang. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan demam tadi. Ini bagaimana waktu itu? Oke, untuk yang tanda bahaya ketiga nih, ada bisa timbul kakinya bengkak-bengkak, wajahnya bengkak-bengkak, kemudian sakit kepala yang berlebihan. Itu bisa menjadi salah satu tanda bahaya yang bisa kita harus waspadai juga. Nah, karena biasanya jika ibu memiliki riwayat penyakit tertentu seperti darah tinggi, kemungkinan untuk adanya kejang akibat dari bengkak badan atau sakit kepala berlebihan itu ada. Tapi tidak semua bengkak di kaki ataupun sakit kepala ataupun bengkak di seluruh tubuh itu adalah gejala-gejala yang bahaya. Karena ketika kita hamil, beberapa pembuluh darah kita itu akan terhimpit oleh kandungan kita yang semakin besar, sehingga aliran ke seluruh tubuh itu akan terganggu, atau mungkin kurangnya mobilisasi atau pergerakan si ibu ini bisa mengakibatkan kakinya bengkak-bengkak atau tubuhnya bengkak-bengkak. Tapi jika tidak ada sakit kepala, tidak disertai gejala-gejala yang masih bisa ditahan oleh si ibu, itu tidak akan masalah. Nah, kecuali kalau misalnya bengkak di seluruh tubuh bahkan sampai ke tangan dan kaki atau ke wajah, gitu ya? Sebetulnya bukan makin gemuk sih, bengkak dengan gemuk itu beda. Kalau orang gemuk itu lemah aja dan kita akan tetap bebas untuk bernafas dan beraktivitas. Dan untuk hal tanda kehamilan yang berbahaya, yang bengkak dan semua tubuhnya itu bengkak, itu pasti bergerak akan sulit.
Karena yang menimbulkan dia bengkak itu adalah cairan. Ya? Betul. Ketika cairan kita terlalu berlebihan di tubuh, tidak bisa tersiklus dengan baik, itu akan mengganggu pergerakan si ibu, juga mengganggu sirkulasi darah si ibu, sehingga menyebabkan sakit kepala. Nah, habis sakit kepala nanti terlalu berlebihan, tekanannya semakin banyak, bahkan sampai ke otak, bisa kejang gitu. Kemudian kalau kita tidak bisa bergerak sama sekali, ya aktivitas mobilisasi kita terganggu, si bayi kita juga terganggu karena kita stres, nggak bisa gerak, kesakitan segala macam. Pengaruh si janin itu pikirannya sama dengan ibunya. Kalau ibunya stres, bayinya juga stres. Kalau ibunya happy, bayinya juga happy.